Kalian viewers, jumpa lagi dengan YouTuber kapal pesiar yang jarang masuk TV tapi sering masuk angin. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini industri pesiar sudah mulai dibuka kembali, dan itu artinya buat kita yang menggantungkan hidup dari bekerja di kapal pesiar seperti ini masih bisa berharap. Nah, di video kali ini aku cuma mau kasih tahu update apa saja yang berubah di kapal pesiar di tengah pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini, dan boleh dibilang ini bakal berlangsung beberapa tahun ke depan. Nah, lalu apa saja yang berubah? Utamanya buat kita, para kru yang bekerja di kapal pesiar, semuanya sudah aku rangkum jadi 10. Sebelum berangkat, selain semua dokumen harus valid, ada lagi satu tambahan yang bisa jadi sandungan buat keberangkatan kita, yaitu tes swab, baik PCR maupun antigen. Kalau sampai hasilnya positif, terpaksa keberangkatan kita harus ditunda. Terus bagaimana dengan kelanjutan planning kita? Apakah hilang gitu aja? Enggak juga sih, itu nanti bakal dilaporin sama agensi dan ditindaklanjuti, lalu planningmu di reschedule atau dijadwal ulang. Saat join biasanya keberangkatan kita kan 2 atau 3 hari dari tanggal kontrak kita dimulai, bergantung posisi kapal kan ya. Nah, di masa pandemi sekarang keberangkatan kita harus jauh lebih awal. Dulu waktu awal-awal pandemi keberangkatan kita paling enggak 14-16 hari sebelum kontrak kita dimulai. Lalu makin kesini jadi 10-12 hari sebelumnya. Nah, sejak sudah pada divaksin keberangkatan kita jadi 7-9 hari sebelumnya. Hal ini dikarenakan kita harus menjalani karantina dulu sebelum mulai bekerja. Nah, kalau dulu kita sebelum berangkat kan dari pesawat kita dibawa ke hotel buat transit paling nggak untuk 1 malam kan. Nah, sekarang fitur itu sudah nggak ada sama sekali. Diganti dengan setelah kita mendarat langsung dibawa ke kapal dan kita menjalani karantina di hotel kapal. Kita ditempatkan di kamar penumpang seperti ini lengkap dengan balkoni, tinggal sendiri-sendiri, nggak boleh campur. Bagi kru yang sudah divaksin dan booster biasanya karantinanya berlangsung paling nggak 7 hari, dan dalam 7 hari itu dibagi 2. Jadi yang 3 hari itu hard quarantine, dalam arti kamu benar-benar istirahat total, nggak boleh sama sekali keluar dari kamar, belum boleh bekerja, masih dalam pengawasan medical staff. Lalu kalau hasilnya bagus atau negatif, 4 hari sisanya itu kamu menjalani yang namanya soft quarantine atau working quarantine. Jadi kamu sudah boleh keluar, kerja, berinteraksi dengan kawanmu dengan jaga jarak itu tadi, tapi selesai itu kamu harus segera balik ke kamar. Makan pun dibawa ke kamar. Lalu bagaimana kalau ternyata hasilnya positif? Ya masa karantinamu akan ditambah, paling nggak 7 hari ke depan sampai 14 hari. Sampai dinyatakan benar-benar negatif. Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah rilis dari karantina dan kita dipindahkan ke cabin crew? Yang jelas kalau di sana kita akan tidur berdua, jadi campur dengan yang lain. Ya nggak masalah, memang kita harus stay di sana, dan itu adalah cabin reguler kita. Lalu bagaimana nanti kalau salah satu dari kita, crew member itu ada yang positif? Ya kita bakal dipisahin lagi ke kamar penumpang lagi dan tinggal sendiri-sendiri lagi. Dan nanti kalau ada yang salah satu positif, dia menjalani hard quarantine. Nanti yang close contact dengan dia, cabin mate-nya, kalau dia negatif, dia juga harus menjalani yang namanya soft quarantine alias working quarantine. Nah, terus bagaimana kalau kita yang positif? Ya sama, kita akan dipisahin. Yang positif itu akan stay di cabin khusus selama 7-14 hari di bawah pengawasan medical staff, bahkan dipindahin ke kapal lain yang masih statusnya MNOM yang belum bawa penumpang dan dia memang khusus buat karantina. Lalu kalau kita positif, otomatis kan kita nggak kerja nih ya selama masa karantina. Bagaimana dengan gaji kita? Apakah masih dibayar sama atau dipotong sama perusahaan? Sesuai di kontrak ya, kalau seandainya kita kena sakit di dalam masa kontrak, gaji kita akan tetap dibayar penuh sama perusahaan. Tapi berbeda dengan karantina yang di awal tadi, yang kita join awal tadi. Selama masa karantina itu, kalau seandainya itu statusnya hard quarantine, gaji kita hanya dibayarkan basicnya saja. Ya tergantung functionmu, basicnya itu beda-beda ya. Kalau engine kayak aku paling nggak 50%-nya.
Terus bagaimana kalau seandainya besok atau berapa hari kemudian kita pulang tapi dinyatakan kita hari ini positif? Ya terpaksa kepulanganmu ditunda. Kamu akan dikarantina dulu, dirawat sampai hasilnya negatif baru kamu dipulangin. Ini sama dengan kalau kita pas mau join tadi ya, kita positif, keberangkatan kita ditunda, mau pulang kita positif, kepulangan kita juga ditunda. Terus masih diharuskan nggak sih pakai masker di kapal tuh? Masih, terutama di ruangan tertutup, di koridor, di tempatmu bekerja, di public area, masih diwajibkan pakai masker. Dan masker yang diwajibkan itu adalah yang tipe KN95. Dan ini perubahan yang paling penting ya. Ada kegiatan tambahan selama masa pandemi ini di kapal, yaitu swab test rutin setiap 14 hari. Jadi biar kondisi kita semua, kru di kapal ini termonitor selama masa kontrak. Dan yang paling menyebalkan adalah kita belum dibolehkan menyelenggarakan kegiatan gathering apapun itu bentuknya. Entah kamu mau nongkrong di bar, nggak boleh. Apalagi kamu mau menyelenggarakan yang namanya kru party, nggak boleh. Kalau mau makan gimana? Kalau mau makan, ya kamu datang ke kantin, ngambil makanan, bawa ke kamar, dimakan di kamar masing-masing. Merokok pun hanya dibolehkan di open deck di atas sana, dan itu pun hanya boleh smoke and go. Jadi kamu ngerokok, selesai kamu pergi. Nggak boleh nongkrong lama-lama. Nah ini yang paling penting, yang terakhir. Boleh nggak kru turun ke darat selama masa pandemi ini? Boleh, selama tidak terjadi kasus positif yang berlebih. Itu kalau menurut regulasinya CDC, Pusat Penanggulangan Wabah Amerika. Kalau menurut mereka kasus positif yang ada di kapal ini seandainya di bawah persentase yang mereka batasi, kita masih boleh turun. Tapi kalau sudah di atas persentase yang mereka batasi, ya otomatis kita nggak boleh turun sama sekali. Hanya penumpang yang boleh turun, kru stay di kapal. Nah itu saja kalian viewers, update yang bisa aku sampaikan buat kali ini ya. Mudah-mudahan konten ini bisa jadi gambaran buat kalian, utamanya yang pengen bekerja di kapal pesiar internasional seperti aku. Atau buat kalian yang sudah bekerja di kapal pesiar tapi selama masa pandemi ini sama sekali kalian belum diberangkatin lagi ke kapal. Dan mudah-mudahan juga konten ini bisa jadi manfaat. Semoga kesuksesan menyertai kita semua, sehat-sehat dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa, ingat kata-kataku. Don't forget to remember. See you, dadah, bye-bye.